Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man hitadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian kedua dari penjelasan hadis yang pertama, masih berkutat pada bab besar kita, bab yang kelima, yaitu bab muraqabatullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini sangat panjang dan baru kita sampaikan sekitar 3 faedah saja yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini. Di antaranya adalah sebab diriwayatkannya hadis ini. Kemudian kita sampaikan pula, jamaah dirahmati Allah, terkait malaikat Jibril yang berwujud dalam bentuk manusia. Juga kita sampaikan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, sepanjang hidupnya hanya 2 kali saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya itu ketika masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Sebagaimana kita jumpai di dalam surat At-Takwir ayat 23, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Dan yang kedua adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Selebihnya hampir malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu itu dalam wujud manusia, atau paling tidak salsalatil jars, seperti suara gemberincing, atau mungkin barangkali malaikat Jibril menghempuskan, langsung menusuk di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara beberapa turunnya wahyu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Adapun di dalam hadis ini malaikat Jibril berwujud seperti manusia. Dan ini bukan satu-satunya, karena malaikat Jibril ini juga punya tugas yang harus diemban untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana malaikat Jibril itu juga pernah diutus untuk meniupkan ke dalam rahimnya Maryam, dan ini bisa kita lihat dalam surat Maryam yang kelak lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana juga malaikat Jibril ini juga pernah berwujud manusia, menjadi tamu yang bertandang kepada rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga malaikat Jibril pernah berwujud manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Lut alaihissalam ketika kaumnya, mereka menunjukkan disorientasi seksual, bahkan sampai pada tindakan laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan, yang disebut dalam bahasa fikihnya dengan sihak. Dan itu sudah terjadi pada derajat tindakan. Inilah yang kemudian menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk membimbing, mendakwai dan memberikan peringatan kepada mereka semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara faedah yang ingin kita sampaikan lanjutan dari hadis Jibril ini adalah, mungkin ini yang ketiga tentang adab di dalam thalabul ilm. Adab di dalam menuntut ilmu yang bisa kita petik dari hadis Jibril. Dan ini nanti kita akan sebutkan beberapa, mungkin barangkali 4 saja. Subhanallah hadis Jibril ini panjang, tapi di balik hadis ini ternyata menyimpan pelajaran untuk kita pelajari, pelajaran untuk kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik yang berkaitan dengan adab di dalam kita menuntut ilmu syar'i. Apa saja adab di dalam menuntut ilmu syar'i yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini?
Yang pertama, para ulama mengatakan husnul hay'a wal madhar inda talabil ilm. Seorang talibul ilm, baik kita sebagai seorang muta'allim yang belajar maupun kita sebagai muallim yang mengajarkan, itu harus berpenampilan rapi dan berperilaku baik. Ini adalah adab pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita petik dari sikapnya malaikat Jibril. Maka sebagaimana malaikat Jibril disebutkan dalam hadis ini, syadidu bayadu sya'ri, syadidu bayadi athyabi wa syadidu sawadi asy'ar. Pakaiannya putih rapi, pun demikian dengan rambutnya pun tidak acak-acakan. Jadi dua hal inilah yang kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, tidak hanya sekedar penampilan yang rapi, tapi perilaku pun harus bagus dan baik. Dan ini adalah adab yang bisa kita petik dari malaikat Jibril ketika mengambil ilmu kepada Nabi SAW. Maka terkait hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berpenampilan baik atau rapi dan berperilaku baik ini juga tidak dalam majelis ilmu saja, tapi di saat kita masuk masjid pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Para ulama mengatakan kalau seandainya kita ke masjid, itu saja disuruh untuk berpenampilan rapi. Juga kita tidak boleh acak-acakan dan juga dituntut untuk berperilaku baik, karena kita sedang mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian, kaidah ini berlaku untuk majelis ilmu. Lebih-lebih kalau seandainya majelis ilmunya ada di dalam masjid, maka husnul hay'a wal madhar, berpenampilan rapi pun demikian dengan berperilaku baik, itu menjadi salah satu di antara adab di saat kita menimba ilmu syar'i. Lebih-lebih kalau seandainya kita sedang menimba ilmu syar'i di rumahnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan hari ini. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala itu punya 3 kebiasaan ketika beliau mengajarkan. Jadi seorang muallim, pengajar atau muta'allim itu juga memiliki adab yang sama. Harus berpenampilan rapi, pun demikian juga harus menunjukkan perilaku yang baik. Imam Malik rahimahullahu taala itu punya kebiasaan ketika mau membuka kajian. Ketika dia mau datang ke majelis ilmu, dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ightasala, dia akan mandi terlebih dahulu. Yang kedua yatatayyab. Yatatayyab itu memakai minyak wangi. Kemudian yang ketiga, labisa ahsanat thiyabi. Dia memakai pakaian yang paling bagus. Ini adalah kebiasaan Imam Malik rahimahullahu taala. Dia mandi terlebih dahulu, kemudian pakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, paling rapi. Kenapa dia melakukan hal itu? Ta'ziman li ilmi syar'i. Sebagai bentuk untuk menghargai, menghormati ilmu yang akan ia sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-temannya, kepada koleganya, kepada murid-muridnya. Karena dia yang sampaikan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guna untuk menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai juga memperlakukan pada dirinya adab-adab yang seharusnya juga menjadi adab bagi kita semua. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan bahwasanya seorang yang menimba ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu harus memperhatikan penampilan yang rapi, pun demikian dengan perilaku yang baik, karena ini kaitannya dengan pengaruh dari ilmu yang akan diambil, yang akan diajarkan. Sampai beliau mengatakan al ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Karena ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang jenengan semua ambil, itu adalah bagian dari ilmu agama. Fanduru, maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut, karena ini juga akan berpengaruh. Apalah arti sebuah ilmu ketika diambil dari orang yang mungkin barangkali perilakunya tidak baik. Hal ini akan berpengaruh besar nantinya. Pun demikian, apalah arti sebuah nasihat tentang sebuah kebaikan, akan tetapi
ya, dari perilakunya, perangainya, akhlaknya kurang menunjukkan sebagai seorang thalibul ilmi yang baik. Maka ini akan berpengaruh nantinya di kemudian hari. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan paling tidak ada 4 hikmah kenapa seorang thalabul ilm, baik kita sebagai seorang muallim yang mengajarkan maupun seorang muta'allim yang belajar ilmu, itu harus berpenampilan rapi dan berperangai baik. Itu paling tidak ada 4 hikmah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hikmah yang pertama itu adalah sebagai bentuk ta'zim al-ilmi syar'i, guna untuk menghormati ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, karena yang kita pelajari ini bukan ilmu dunia. Yang nanti kita ambil, yang kita petik, yang kita kaji, yang kita dengarkan, semuanya adalah tentang ayat Allah. Semuanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka guna untuk menghormati kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala pun demikian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu adab-adab yang baik, berpenampilan termasuk juga perangai yang baik guna untuk menghormati ilmu yang mau kita pelajari atau ilmu yang ingin kita sampaikan. Maka kita bisa belajar dari seorang Imam Malik ini tadi. Sekalipun posisinya beliau sebagai seorang muallim yang mengajarkan, tapi dia tetap menjaga penampilan pun demikian dengan perangainya. Sampai harus mandi terlebih dahulu, kemudian memakai minyak wangi, sampai memakai pakaian yang paling bagus guna untuk menghormati sabda Nabi SAW, ilmu hadis yang mau ia ajarkan kepada murid-muridnya. Ini adalah hikmah yang pertama. Ya, adapun hikmah yang kedua, ya, sebagai bentuk apa? Ta'zim al-majlis. Ya, sebagai bentuk kita menghormati majelis ilmu. Ya, karena majelis ilmu ini jamaah dirahmati Allah, terutama kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kepada kita, khudu zinatakum ya bani adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Maka di saat kita masuk masjid pun tidak acak-acakan. Ya. Jadi tempat majelis ilmu apalagi di masjid itu butuh penampilan yang berbeda. Hal itu sebagai cerminan bagaimana kita punya etika di dalam menimba ilmu syar'i. Jangan samakan antara kita masuk masjid, masuk majelis ilmu dengan tatkala kita itu masuk pasar, atau mungkin di saat kita sedang bekerja sesuai dengan profesi yang kita geluti, misalnya sebagai seorang petani, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Ini adalah tempat yang terhormat. Maka ini adalah bagian dari hikmah yang kedua kata para ulama. Selain ini bagian dari kita menghormati ilmu yang akan kita pelajari atau ilmu yang kita ajarkan, kita berpenampilan rapi pun demikian dengan berperilaku baik. Ini juga bagian dari bentuk kita menghormati tempat kita mengajarkan atau menimba ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga di antara hikmah yang bisa kita petik dengan penampilan yang rapi dan perilaku yang baik, para ulama mengatakan hal ini akan memberikan athar, pengaruh positif kepada yang lain. Baik posisi kita sebagai seorang mu'alim yang mengajarkan maupun posisi kita sebagai seorang muta'alim, yaitu yang belajar. Ya, kalau seandainya mu'alim pengajarnya acak-acakan, pun demikian dengan berperilaku tidak baik, apalagi dengan kata-kata kotor yang keluar, apa yang terjadi? Itu akan berpengaruh, akan dicontoh, akan ditiru juga oleh murid-muridnya. Maka pun demikian dengan al-muta'allim, orang juga akan merasa risih. Ya, sekalipun mu'alimnya sudah berpakaian rapi dan lain sebagainya, tapi itu tidak diimbangi dengan perilaku dan penampilan yang rapi dari para tulabul ilmunya. Ada orang yang datang merasa risih, ya, nggak enak kajian di sana. Ya, banyak di antara tulabul ilminya penampilannya nggak rapi, tidak menghormati majelis ilmu. Itu yang terkena juga dampaknya kepada mu'alim, dampaknya juga kepada majelis ilmu yani juga. Maka ini adalah di antara apa? Yani bentuk hikmah kita dituntut untuk berpenampilan rapi dan berperilaku baik, karena efek positifnya itu dampaknya sangat besar, entah kepada kita atau kepada para tulabul ilm atau kepada masyarakat yang di sekitar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara hikmah yang ketiga. Adapun hikmah yang terakhir, ya, para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah kita dituntut untuk berpenampilan rapi, berperilaku dan berperangai yani baik, ya. Hal ini sebagai bentuk al-iqtida bis-shalihin,
sebagai bentuk kita mengikuti sunnahnya, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kita. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya ya, talabul ilm itu yashmulu au yajma' bainal hay'a wal waqar. Jadi kita menuntut ilmu itu adalah bagian dari upaya untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dua hal. Antara husnul hay'ah, ya, kita berpenampilan baik, wa kadzalika al-waqar. Al-waqar itu adalah perilaku dan perangai yang baik, berpenampilan rapi dan berperilaku yang baik. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang tulabul ilm, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Namun dalam hal ini ada beberapa catatan jamaah yang dirahmati Allah. Ya, para ulama mengatakan sekalipun hikmah atau faidah atau adab yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini dituntut agar kita sebagai mu'alim atau sebagai orang muta'alim untuk berpenampilan rapi dan berperilaku baik, tidak menuntut dan bukan berarti kemudian kita harus memakai pakaian yang mahal, super mewah. Tidak harus. Yang penting itu adalah bersih. Yang penting itu adalah pakaian yang layak. Terkadang pakaian bersih tapi tidak layak, ya, tidak mencerminkan penampilan sebagai thalabul ilmu di tempat majelis ilmu. Meskipun itu suci, meskipun itu bersih, meskipun itu sebenarnya ya pakaian yang putih misalnya, akan tetapi tidak layak. Yani datang ke kajian, pakaiannya rapi memang, akan tetapi tidak layak untuk dipakai dalam majelis yani ilmu. Misalnya jadi pakaian-pakaian yang biasa dipakai untuk ya profesi dia. Mohon maaf ya, kalau seandainya dia bekerja kemudian sambil mampir thalabul ilmi nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia di rumah sudah persiapan, kemudian memakai yani pakaian ya kebesarannya, tidak ada tuntutan yani harus kemudian pakaiannya itu adalah super mewah dan super mahal. Tidak. Yang penting yani bersih, dan yang kedua adalah layak pakai dan sesuai dengan kondisi kita dalam majelis yani ilmu. Para ulama yani juga memberikan arahan yang lain terkait yani pakaian. Bahwasanya pakaian ini jangan sampai yang kita pakai adalah pakaian syuhra. Ini juga sangat penting sekali. Apa itu pakaian syuhra? Pakaian syuhra kata para ulama itu paling tidak ada 3 kaidah yang harus kita hindari pakaian syuhra. Yang pertama adalah pakaian yang super mahal, yani banget. Ya, super mahal. Karena thalabul ilmi tidak tuntut harus takalluf. Datang ke kajian harus memakai pakaian yang super mahal, harus pakai jas yang itu super mahal, harus pakai yani pantalon. Atau mungkin yani barangkali super mahal. Ketika yani pakaian itu adalah pakaian yang terbuat dari bahan yang super mahal, meskipun itu cuma satu setel yani saja biasa. Karena memang bermerek atau branding. Gak ada tuntutan seperti itu. Pakaian syuhra yang kedua itu adalah pakaian yang tidak layak dan sangat-sangat murah sekali, atau bisa dibilang adalah pakaian untuk kalangan orang-orang miskin banget, acak-acakan dan bolong-bolong. Ini juga pakaian syuhra. Ya, tapi kita datang kajian ini menunjukkan sifat zuhud, Ustaz. Tapi sifat zuhud bukan kemudian pakaian yang compang-camping, bolong-bolong sana kemari, tidak. Ini pakaian syuhra. Kenapa disebut ini syuhra? Karena dia memakai pakaian super mahal itu untuk mendapatkan popularitas, makanya itu terlarang. Yang kedua, memakai pakaian yang super dani, yang paling hina, yang paling murah, compang-camping, ini juga kadangkala ingin apa? Menunjukkan empati, itu juga menarik perhatian, dan menarik perhatian itu adalah bagian dari bentuk menaikkan popularitasnya. Dan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, kaidah pakaian syuhra yang tidak layak untuk kita pakai terutama dalam majelis ilmu itu adalah pakaian yang yukhalifu al-adah, ya, di mana pakaian ini menyelisihi adat dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga penting, ya, karena orang akan ya melihat dan sorot mata mereka akan tertuju kepada kita. Ya, dia pakai apa? Peci, tapi pecinya itu dari sandal yang kemudian dimodifikasi. Ya, ini kan membuat orang yani banyak kemudian memandang dan menampakkan sorot mata kepadanya. Orang banyak akan melihatnya, menyaksikannya. Ini juga termasuk yang bagian dari bentuk pakaian syuhra yang tidak boleh dikenakan. Atau mungkin yang dibanding sebaliknya, yakni celana yang lagi tren misalnya, yakni celana tapi sampai pundak.
Jadi celananya sampai kepada pundak. Ini yukhalifu al-ada. Hal ini juga tidak diperbolehkan. Sampai yani sekalipun jamaah dirahmati Allah, bila mana kita itu ya datang ke kajian dengan pakaian yang adat, mungkin di sini adat Madura, adat Jawa, seperti itu ya sudah, itu yang kita pakai. Jangan kemudian datang ke kajian dengan pakaian super lengkap. Ya dipakai jubah, pakai simah, pakai yani semuanya dipakai sampai kemudian seperti apa? Para imamnya apa? Yani imam masjidil yani haram, semua super lengkap. Ya. Nah, seperti ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukhalifu al-ada. Ya, termasuk yani juga mengkombinasikan. Ya, mungkin barangkali pakai jubah kemudian dicampur yani sarung bawahnya. Ya, kemudian atasannya macam-macam. Nah, ini juga termasuk yani pakaian syuhra yang terlarang ketika menyelisih yani adat. Ya, makanya ada satu cerita ketika kami masih di Riyadh, kalau nggak salah saya sampaikan ya, nggak tahu di tempat sini atau tempat yang lain. Yukhalifu al-ada. Ini menjadikan sorot yang di mata orang-orang tertuju kepadanya. Ya, karena salah satu teman kami ketika masih kita kuliah di Riyadh, ya di musim yang panas, dia suka pakai ya peci hitam seperti ini, dan dia tidak ingin meninggalkan surbannya. Tapi ketika dia pakai surban ditaruh di pundak mungkin masih bisa ditolerir. Tapi suatu hari ketika musim panas dia pakai peci hitam, ya kemudian surbannya ditaruh di atas. Kita sudah mengingatkan, jangan. Ya, ini termasuk pakaian syuhra. Karena ente mengkombinasikan antara yakni bentuk pakaian yang tidak sesuai dengan adat di tempat ini. Ya, iya tapi panas iya, tapi kita hormati mereka. Memang baru kita berbicara seperti itu, enggak lama kemudian banyak mahasiswa dari Saudi itu langsung kemudian menegurnya. Ya, kenapa? Karena ini menyelisih adat yakni kita. Kalau seandainya ente itu enggak punya apa? Nggak punya peci, ya sudah nggak usah pakai peci hitam kemudian di sini, karena kita nggak biasa seperti itu. Dianggap itu menyelisih adat yakni kita, budaya kita, dan pakaian seperti ini tidak layak. Kalau seandainya ente negara ente nggak ada masalah, malah yakni dimarahi. Hal seperti ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yakni bagian dari libas syuhra yang harus kita perhatikan. Para ulama menyebutkan 3 hal. Pakaian syuhra disebut yakni syuhra itu karena menarik perhatian banyak orang. Entah dia itu memakai pakaian yang super mahal, atau mungkin barangkali pakaian yang super yani murah sampai compang-camping, atau yang ketiga dia memakai yani pakaian tapi menyelisih adat dan kebiasaan masyarakat di mana ia tinggal. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa hikmah dan beberapa juga arahan dari para ulama terkait salah satu adab di dalam kita berthalabul ilm, yaitu berpenampilan rapi, tidak harus mahal, tidak harus yakni kemudian apa mewah, dan juga harus menjaga adab dan etika serta perilaku yang baik. Ini yang pertama yang bisa kita petik dari hadis Jibril. Adapun di antara adab yang lain yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini adalah apa? Adabul julus fi talabul ilm. Ya, etika di dalam kita duduk dalam majelis ilmu. Makanya kita lihat bagaimana malaikat Jibril yang berwujud manusia ini mendekati Rasulullah SAW. Kemudian fa'asnada rukbatal ila rukbatai, menemelkan antara apa? Ya lututnya dengan lutut Nabi SAW, menunjukkan kurba, menunjukkan kedekatannya. Ya, pun demikian fa'asnada ya kafai ala fakhidai. Ini adalah salah satu di antara adabul julus. Para ulama mengatakan dari yang dilakukan oleh malaikat Jibril di saat beliau mau bertanya kepada Nabi SAW itu menunjukkan apa? Kurbah. Ya, dekatnya orang yang menuntut ilmu itu dengan muallimnya. Karena termasuk bagian dari adab. Sampai dekatnya seorang talibul ilmi yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril sampai antara lutut beliau dengan lututnya Nabi SAW ditempelkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa adab. Ya, ketika kita duduk, yakni ketika kita itu berada di majelis ilmu, ternyata masalah duduk ini adalah satu masalah penting di dalam kita menimba ilmu. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat yakni bagaimana para ulama yakni dahulu. Salah satunya itu adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala itu pernah mengatakan ketika beliau itu menjadi seorang murid. Padahal Imam Malik yakni kala itu menjadi seorang ulama besar di kota Madinah, tapi di saat posisi dulu dia menjadi seorang muta'allim, penuntut ilmu sebagai seorang murid, berguru kepada siapa? Nafi'.
Dia pernah bercerita, kuntu ati nafi'an fa ajlisu baina yaday jilsatal abd. Ya, di saat aku, katanya, dulu masih menjadi murid dan berguru kepada Imam Nafi'. Ya, kalau kita belajar hadis itu biasanya ada ya silsilah ruwat, disebut dengan silsilah dhahabiyah dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini adalah sahabat Rasulullah, kemudian Nafi' itu adalah mantan budaknya, kemudian Imam Malik. Lah, Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Lah, di sini beliau mengatakan, aku dahulu pernah ketika mendatangi majelisnya Imam Nafi', di saat aku masih menjadi seorang murid, aku benar-benar menjaga cara dudukku. Seakan-akan aku ini duduk ibaratnya adalah seorang budak di hadapan siapa? yakni majikan dan tuannya. Ya, itu kan duduknya Masya Allah. Ya, begitu sopannya, menundukkan yakni pandangan juga. Ya, maaf ya, bukan cewawaan, kemudian yakni kakinya agak ke atas, atau mungkin yakni barangkali yakni kakinya ya mungkin diangkat yakni ke atas, atau mungkin barangkali ya dia sambil tiduran dan lain sebagainya. Tidak, dia benar-benar menjaga adab di saat ia duduk di majelis ilmu, terutama di saat ia di hadapan Nafi'. Ini dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sama dengan yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika bermajelis ilmu. Sebelum ia bertanya, dia tata rapikan dulu tata cara duduknya. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah masalah yang mungkin barangkali jarang ya kita pedulikan ya. Tapi terkait yakni duduk ini juga kita menyadari, dan insya Allah dalam majelis ilmu itu enggak semuanya adalah yakni orang-orang muda yang masih kuat untuk duduk. Ya, terkadang kita jumpai mereka-mereka yang sudah masuk ya usia-usia emas, golden age, yakni sebagaimana kita sampaikan. Ini nggak bisa dipaksa ya, ini juga. Ya, kita menyadari dan itu bisa ditolerir lah. Ya, mereka butuh banyak hal. Ya, yang pertama adalah butuh sandaran. Ya, kita menyadari akan hal itu. Karena usia mereka sudah tidak tua lagi atau tidak muda lagi. Ya, sudah tidak muda lagi, butuh sandaran. Ya, kita menyadari akan hal itu. Yang kedua, biasanya butuh selonjor. Ya, karena kaki mereka itu berbeda dengan kakinya anak muda yang masih kuat, sigap, bersila sampai berapa jam pun ya nggak ada masalah. Bagi mereka berbeda. Ya, jangankan untuk masalah duduk, mereka nggak bisa lama. Untuk masalah punggung, akhirnya butuh sandaran. Ya, bahkan yang namanya apa? Semua organ tubuh mereka juga akan semakin lama, semakin berusia lanjut juga akan semakin berkurang fungsinya. Maka kita menyadari akan hal ini. Namun untuk masalah adab ini adalah lebih ditujukan kepada yakni orang-orang yang masih muda. Bagi orang-orang tua ya, di saat mereka bisa bermajelis ilmu, kemudian senderan, kemudian selonjoran, dan rutin datang kajian, itu lebih yakni dari cukup. Karena di usia-usia mereka itu sebenarnya berat untuk datang ke sini. Ya, mendatangi majelis ilmu aja berat. yakni duduk pun yakni berat. Ya, untuk 1 jam. Berbeda dengan anak-anak muda. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa belajar dari Abdullah ibn Abbas. Beda lagi. Ibnu Abbas di saat masih muda, subhanallah, dia bermajelis ilmu, mencari ilmu itu kepada Zaid ibn Thabit. Mungkin barangkali kita pernah mendengar kisahnya. Dia pernah mendatangi rumahnya Zaid ibn Thabit. Ternyata ketika sampai di rumahnya, ya, dia menghormati yakni ustadznya, menghormati Zaid ibn Thabit sebagai sahabat yang senior. Sampai kemudian beliau apa mengatakan, fajalastu yakni inda babihi. Aku enggak pengen ngetok yakni pintu karena dia lebih senior. Sebagai bentuk menghormati yakni sang ustadznya, sang mentornya, sahabat yang lebih senior. Dia lebih ya memilih untuk duduk di depan yakni pintunya. Sampai dia mengatakan, lau syi'tu, kalau seandainya aku berkehendak ya untuk minta izin, pasti la'udzinali, pasti la'adzanili, pasti dia akan memberikan izin kepadaku. Tapi aku tidak mau melakukan hal tersebut yakni guna untuk menghormati apa? yakni guruku. Masya Allah. Makanya dia lebih memilih untuk duduk yakni bersila, ya, menunggu sampai kemudian Zaid ibn Thabit yakni keluar. Nah, ini adalah gambaran ketika di masa muda enggak ada masalah. Ya, dia duduk menunggu dengan rapinya, dengan duduk yakni bersila. Ini adalah bagian dari adab sebagaimana yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril di dalam yakni hadis ini. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara yakni beberapa yakni adab yang bisa kita petik dari hadis yakni Jibril.
terkait penampilan rapi dan berperilaku yakni baik, dan yang kedua itu ada adab tersendiri ya di saat kita duduk dalam majelis yakni ilmu harus memperhatikan yakni pula. Kemudian masih ada dua adab yang lain. Adab yang berikutnya adalah husnus su'al. Ya, husnus su'al itu artinya ketika mengajukan pertanyaan itu dengan pertanyaan yang bagus. Bagusnya pertanyaan itu adalah pendek, jelas, ya, dan itu bisa langsung ya to the point, ya, tidak bertele-tele. Dan itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dia datang menyampaikan dengan pertanyaan yang jelas, mal Islam. Bertanya lagi, mal iman, mal ihsan. Kecuali kalau saatnya dalam posisi kita sedang berkonsultasi, nggak ada masalah, ya, kita bisa bercerita panjang. Tapi kalau seandainya dalam posisi kita itu dalam majelis ilmu, pertanyaan singkat padat dan tidak bertele-tele itu juga termasuk yang bagian dari adab. Ya, kalau seandainya kita ingin bertanya, langsung sampaikan, asalkan memang itu sudah jelas. Tapi kalau seandainya butuh penjelasan yang lebih panjang, nggak ada masalah, baru kemudian kita jabarkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari husnus su'al. Husnus su'al, makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan apa? Husnus su'al nisful ilm. Ya, subhanallah, ya. Bagusnya kita mengajukan pertanyaan itu adalah bagian dari setengah dari ilmu itu sendiri. Jadi tatkala kita mengajukan pertanyaan, ya pertanyaannya jelas, padat, singkat, tidak bertele-tele. Kata Hasan Al-Basri apa? Nisful ilm. Separuh dari ilmu itu adalah terletak di saat seorang tulabul ilm itu mengajukan pertanyaan dengan husn, ya, dengan baik, dengan singkat, dengan padat dan tidak bertele-tele. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya di antara adab yang keempat yang bisa kita petik dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini adalah yang ketiga. Adapun yang terakhir yang keempat, meskipun masih banyak adab-adab thalabul ilmu yang lain yang bisa kita petik dari hadis Jibril. Yang keempat itu adalah at-tadarruj yani fi thalabul ilm. Di antara adab bagi seorang thalabul ilm terutama dan bagi kita semua ketika di saat kita mau belajar itu harus dilakukan secara bertahap. Jangan meloncat-loncat, ya, dari belajar kitab A belum selesai langsung ganti kitab B. Ya, kajian A belum tuntas kemudian yakni ganti yang lain, itu padahal sampai pertengahan. Ya, nggak ada masalah asalkan kita itu punya upaya, punya tekad untuk mengejar ketertinggalan. Atau mungkin barangkali minta, seandainya terlambat misalnya, minta catatan dari temannya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi kalau seandainya dia nggak punya nggak punya planning yang rapi di dalam thalabul ilm, ya, yang penting sana sini dan lain sebagainya, ya, di sini bahas A, yang kemudian yang berikutnya di sana bahas B, kemudian di sana bahas yani C, asalkan dilakukan secara runtut nggak ada masalah, semuanya didapatkan. Tapi kalau seandainya ya dia mendapatkan, dia suka-suka, ya, yang penting dapat sini sedikit, dapat sana sedikit, itu dikhawatirkan ketika model kajian rutin kajian kitab itu kadangkala pembahasan sebelumnya itu selalu ada kaitannya dengan pembahasan setelahnya dan seterusnya. Lah kalau seandainya dia itu suka-suka, hal ini akan bisa memantik yani fitnah, adanya kesalahpahaman dalam memahami sebuah yani nas, yani sebuah ilmu. Makanya imam atau malaikat Jibril di sini mengajarkan kepada kita at-tadarruj. Tadarruj itu artinya apa? Tadarruj itu artinya bertahap di dalam menuntut ilmu syar'i. Coba kita lihat. Pertanyaan pertama ya yang diajukan oleh malaikat Jibril itu adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini bertahap. Ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Pun demikian di dalam kitab Thalabul Ilm. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam yang kitab Hilyah yakni Thalabul Ilm yang dikarang oleh Syekh Yadi Bakar Abu Zaid, dan ini juga dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Salah satu di antara adab memang di dalam kita menimba ilmu adalah at-tadarruj. Ya, kita harus melakukan secara bertahap. Dan salah satu di antara bukti dan dalil kita harus melakukan ya thalabul ilmu secara bertahap itu adalah kita bisa melihat yakni bagaimana Al-Qur'an ketika diturunkan itu juga turunnya secara apa?
yakni bertahap. Ini yang membedakan antara turunnya Al-Quran dengan turunnya kitab-kitab suci sebelumnya. Maka oleh karenanya orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginannya itu adalah untuk menghina, merendahkan ya Al-Quranul Karim karena cara turunnya berbeda dengan kitab Injil dan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Kalau kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan sekaligus, ya, semuanya langsung diturunkan dalam sekali tempo. Tapi kalau Al-Quran itu memang mengalami dua fase. Kalau seandainya turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu satu, jumlatan wahidah, langsung, ya, utuh semuanya, lengkap. Tapi kalau seandainya dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan salah bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah itu selalu bertahap, dan 10 tahun ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Lah, ternyata perbedaan turunnya kitab suci ini memantik keinginan orang Yahudi untuk menghina, merendahkan Al-Qur'an Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka datang kepada Rasul. Meskipun di sini disebutkan wa qala alladziina kafaru, tapi kalau kita merujuk kepada sebab nuzulnya, ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang sebenarnya mereka iri tapi ingin merendahkan, menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran, mendatangi Rasul sembari mengatakan laula nuzil Al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'anmu wahai Muhammad tidak sama cara diturunkannya sebagaimana kitab kami Taurat dan Injil yang diturunkan jumlatan wahidah? Ya. Dan orang Yahudi ketika bertanya ini bukan bertanya untuk mencari jawaban, tapi sebenarnya tujuannya untuk merendahkan, menyindir dan menistakan Al-Qur'anul Karim. Allah langsung menurunkan jawabannya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Sampaikan wahai Muhammad, Al-Qur'an ini adalah kitab paling akhir. Al-Qur'an ini tentu spesial. Al-Qur'an ini juga diturunkan dengan tadarus karena ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, kadzalika linutsabbita bi fuadak. Ya. Fungsi dan hikmah yang pertama Al-Qur'an diturunkan secara bertahap itu adalah demi untuk tasbit, meneguhkan hatimu sebagai bentuk hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya enak kan Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Rasul sallallahu alaihi wasallam coba kita lihat. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa, kemudian berdakwah secara terang-terangan, ya, apa yang terjadi? Abu Lahab langsung kemudian dengan teriakannya merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan publik banyak orang. Tabban laka ya Muhammad ali hada jama'tana. Ya, mungkin bahasa kita saya sampaikan dalam kajian sirat, tabbat itu artinya ya umpatan paling kasar. Mungkin orang Jawa Timuran, orang Surabayaan itu punya umpatan yang paling kasar, insya Allah kita kenal. Tabban itu juga sama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diumpat dengan kalimat yang kasar di hadapan banyak orang. Tabban laka ya Muhammad. Lah, disinilah fungsinya, disinilah hikmahnya. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggal diam. Akhirnya kemudian menurunkan surat apa? Al-Lahab. Satu, sebagai bentuk pembelaan Rasulullah karena dihinakan di hadapan banyak orang. Sekaligus ini sebagai bentuk apa? Cacian kepada Abu Lahab. Karena di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang dicela malah dibalikkan kepada Abu Lahab. Bahkan dalam surat ini sudah ada vonis sayasla nara. Kalau Abu Lahab ente akan masuk yakni neraka. Nah, ini adalah bagian dari apa? Yakni bentuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Rasul, terutama di saat gundah gulana, di saat sedih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Masya Allah taala di saat sakit ya, lama enggak ada jengukan dari malaikat Jibril, dijenguk oleh Ummu Jamil, bukan untuk menghiburnya, bukan untuk menunjukkan empati, malah kemudian apa? Dihina dengan sehina-hinanya. Ya, sampai kemudian Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini, mengatakan qad tarakaka rabbuk. Ya, mana ini orang yang selalu membawa apa? Syariat, artinya menyindir Jibril. Ya, Tuhanmu kok enggak menjengukmu di saat engkau sakit wahai Muhammad.
Kalau seandainya mereka enggak menjengukmu, berarti ini adalah bukti qad tarakaka rabbuk. Berarti Rabbmu, Tuhanmu ini sudah tidak peduli lagi denganmu, sudah meninggalkanmu. Ya, dalam bahasa kita, mohon maaf, Nabi SAW dalam kondisi sakit dihina seperti orang yang jatuh tertimpa tangga yani pula. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala diam di sini? Lah, ini adalah salah satu di antara hikmahnya. Dalam setiap kejadian, momentum di saat Rasulullah SAW bersedih, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Adz-Dzuha. Wadz-Dzuha wal laili idza saja. Kemudian ketiga apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sebagai bentuk apa? Penguat hati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka. Wada' itu artinya apa? Berpisah. Artinya, wahai Muhammad, ya, aku kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka, Rabbmu enggak akan meninggalkanmu. Dengan kata lain, abaikan yani saja, ya, cibiran dan sindiran dari Ummu Jamil. Dan ini juga terjadi sepanjang 23 tahun, subhanallah. Makanya terutama di masa-masa genting, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, di hari-hari yang sangat penting sekali di saat menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Ya, padahal jumlahnya itu enggak signifikan. Jumlah kaum muslimin cuma 300-an, mereka hampir 1000. Logistik mereka lebih lengkap. Pun demikian persiapan mereka lebih memadai. Sedangkan kaum muslimin itu baru belajar perang, itu baru beberapa tahun. Karena selama mereka di kota Makkah 13 tahun enggak boleh angkat senjata, enggak boleh membalas, cuma satu perintahnya, suruh sabar. Tiba-tiba hijrah ke kota Madinah, baru tahun kedua ada perintah untuk perang. Bayangkan. Ya, kalau seandainya kita itu selama 13 tahun nggak pernah macul, itu mungkin barangkali wes jarem, Pak, ya. Ya, disuruh macul setelah 13 tahun, bagaimana perasaannya? Sedangkan orang-orang kafir Quraisy sudah biasa. Lah, ini yang terjadi pada kaum muslimin. Dalam kondisi segenting ini, Nabi SAW kemudian berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga mengijabai. Enak kan? Id tastahithun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu, mendengar apa yang engkau pinta, apa yang engkau inginkan Muhammad. Fastajaba lakum. Pasti keinginanmu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, bahkan besok enggak usah khawatir. Jumlah yang nampak memang sedikit bila dibandingkan tentara orang-orang kafir Quraisy, tapi anni mumiddukum bi alfim minal malaika. Besok kita akan kasih tambahan, ya, tentara tidak dari bangsa manusia, tapi dari yakni bangsa malaikat. Jumlahnya tidak hanya 10, 20, 30, ini ribuan, ya, 1000 yakni malaikat, subhanallah. Maka ini adalah bagian dari fungsi tadarruj di dalam turunnya Al-Quran. Sama juga jamaah dirahmati Allah dengan turunnya yakni khamar, keharaman khamar. Ini saya sampaikan kemarin di kajian. Haramnya khamar itu juga enggak langsung, ya, karena fungsinya penting. Karena saat itu khamar itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Quraisy, sudah menjadi minuman tradisional yang melekat dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya khamar saat itu turun langsung diharamkan, imbasnya apa? Islam yang kena dampaknya. Rasulullah SAW yani tidak akan didengar lagi. Tapi butuh waktu bagaimana khamar itu nantinya dan kelak akan diharamkan harus melewati 4 fase. Fase yang pertama, Al-Quran menunjukkan bahwasanya Al-Quran, ya, menyebut khamar itu rizqun, ya, dia adalah sakar wa rizqun, yani hasanah dalam surat An-Nahl. Itu halal. Tahap yang kedua, Al-Quran menunjukkan bahwasanya khamar itu punya apa? Madarat, ya, punya juga manfaat, yaitu bisa diperjualbelikan untuk dapat keuntungan, tapi madaratnya lebih besar dalam surat Al-Baqarah. Pun demikian bertahap lagi ketika mereka sudah mulai bisa menerima Islam, ya, nggak boleh minum khamar ketika mau sholat. Tapi kalau masih jauh sholat masih diperbolehkan, masih bisa ditolerir. Ini adalah bagian dari tahapan turunnya ayat Al-Quran tentang keharaman khamar. Baru ketika mereka sudah siap, Al-Quran menurunkan di dalam surat Al-An'am ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azl, terus rijsun yani min amali syaitan fajtanibu. Seperti itulah tadarruj turunnya Al-Quran guna untuk apa? Salah satunya untuk menjadi hiburan tersendiri untuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain warattalnahu tartila.
Ya, dengan adanya tadarruj itu agar para sahabat itu bisa membaca, memahami, mengamalkan itu dengan mudah. Bayangkan kalau seandainya saat itu Al-Quran dengan 6.600 turun sekaligus, disuruh untuk langsung bisa sholat, bisa haji, bisa puasa, langsung mengeluarkan, akan terasa berat. Tapi ketika Al-Quran itu turun secara bertahap, sedikit demi sedikit, maka hal ini akan memudahkan bagi para sahabat untuk yang pertama adalah membaca dengan benar, tartil. Yang kedua, ya, memahami maknanya lebih mudah karena sedikit-sedikit. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya itu adalah mengamalkan isi kandungannya. Dan inilah yang dirasakan oleh siapa? Oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ketika dia itu belajar dengan seniornya para sahabat, sama ternyata. Salah satu ciri khas kurikulum dari para sahabat ketika mengajarkan kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, juga at-tadarrud. Sampai belajar Al-Quran pun cuma 5 ayat, 10 ayat, enggak lebih. Padahal Al-Quran itu adalah bahasa Arab dan bahasanya mereka. Dan mereka pun adalah orang-orang yang insya Allah seandainya disuruh menghafalkan, dalam sekali tempo itu dapatnya banyak, beda dengan kita karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Akan tetapi apa? Kurikulum ini yang tetap diterapkan. Kenapa demikian? Karena dulu para sahabat ini belajarnya dari Nabi SAW dengan kurikulum demikian. Dan Nabi SAW mencontoh kurikulum secara bertahap itu, mencontoh apa? Turunnya Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tapi secara bertahap. Maka pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahapan dalam kita menimba ilmu pun sama. Ya, kita harus bertahap sebagaimana kita lihat dari pertanyaan malaikat yakni Jibril. Sudah kan? Nanti kita akan lanjutkan sedikit faedah atau mungkin faedah yang keempat insyaallah taala, atau yang kelima, yakni setelah kita membahas tentang adab di dalam talabul ilm setelah adab. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum inilah di antara 4 adab yang bisa kita petik dari hadis yakni Jibril, yaitu husnu al-hay'a wal madhar, berpenampilan rapi dan berperilaku baik di dalam kita menimba ilmu, baik posisi kita sebagai seorang muallim yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu. Ya, yang kedua, sebagaimana kita sampaikan, ya, di antara adab yang lain itu adalah adab di dalam kita duduk dalam majelis ilmu. Kita menghormati ilmu dan kita juga menghormati tempat majelis tersebut. Dan yang ketiga adalah husnul su'al, mengajukan pertanyaan dengan begitu baik. Ya, baik dan pertanyaan berkualitas itu adalah yakni singkat, yakni padat, jelas, dan terutama adalah tidak bertele-tele. Kecuali dalam kondisi kita berkonsultasi. Karena dalam konsultasi itu butuh penjelasan dan penjabaran yang mendetail. Karena hal ini berkaitan dengan fatwa. Adapun yang terakhir, yang keempat adalah at-tadarruj fi thalabil ilm. Ya, kita harus punya standar di dalam menimba ilmu, bahwasanya skala prioritas itu mana yang kita awalkan dan mana yang kita akhirkan. Dan jangan sampai kemudian terputus. Ya, seperti itulah yang digambaran di dalam kita menimba ilmu, agar sedikit demi sedikit tadarruj itu akan semakin menguatkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara faedah yang lain yang bisa kita petik dari hadis Jibril itu adalah larangan bagi kita untuk menyebut Rasulullah dengan namanya. Ya. Tapi sepertinya kok berseberangan dengan yang kita lihat di dalam hadis ini, di mana malaikat Jibril memanggil Rasulullah dengan nama apa? Ya Muhammad. Ya. Lah ini khususnya kita akan sampaikan. Makanya kita kasih faedah larangan bagi kita sebagai seorang muslim untuk memanggil Rasulullah SAW dengan namanya. Ya. Lah terkait hal ini jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'ar rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan samakan engkau memanggil nama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti engkau memanggil ibumu, memanggil saudaramu, memanggil temanmu. Jangan disamakan.
Maka dari surat An-Nur ayat 63 inilah para ulama sepakat bahwa selama Rasulullah SAW hidup maupun setelah meninggal, ya, itu tidak boleh memanggil Rasulullah SAW dengan nama aslinya, tidak boleh menggunakan ya Ahmad, ya Muhammad, enggak, ya, kecuali dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan atau kita menyebut sebagai bentuk khobar atau kita sedang menyampaikan informasi, enggak ada masalah. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW adalah yakni khatamul anbiya wal mursalin, enggak ada masalah karena kita sedang menyampaikan informasi. Tapi kalau seandainya memanggil ya Muhammad dan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, ya, hal itu sebagai bentuk khilafu yakni al-adab, termasuk qillatu al-adab aidan, termasuk ya qillatul tarif qillatul adab, ya, termasuk orang yang tidak punya adab, ya, di dalam kita bermuamalah dengan Nabi SAW. Para ulama memberikan beberapa dalil. Salah satu di antara dalil itu adalah ayat Al-Qur'anul Karim tidak pernah kita jumpai sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan Muhammad, itu enggak pernah. Ya, di dalam Al-Qur'an nama Muhammad ada, tapi semuanya itu dalam konteks apa? Menyampaikan informasi. Satu contoh misalnya dalam akhir surat Al-Fatah Allah berfirman Muhammadur Rasulullah, tidak dalam konteks sedang memanggil. Pun demikian wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, dalam konteks sedang menyampaikan informasi. Sebagaimana juga maka Muhammadun ahadin dalam surat Al-Ahzab, ya, maka Muhammadun ahadin mir rijalum walakin rasulah wa khataman nabiyyin, dalam konteks menyampaikan informasi. Tapi ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil dengan jabatannya yang mulia. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Tapi kita bandingkan dengan para nabi yang lain. Para nabi yang langsung disebut dengan namanya. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Ya Adamu la yaftinanakumus syaitan. Ya Ibrahim sama juga. Ya Musa, ya Isa inni mutafika wa rafi'uka ilai. Semua para nabi itu langsung disebut dengan namanya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Rasulullah itu dengan gelarnya yang mulia. Ada kalanya dengan ya ayyuhar rasul atau dengan ya ayyuhan nabi. Maka dengan dalil yang kita jumpai dari semua ayat di mana Allah Subhanahu wa taala saja tidak memanggil Rasulullah dengan namanya, maka dari sinilah para ulama sepakat bahwa sebagai bentuk adab kepada Rasul, kita dilarang baik di zamannya Rasulullah, para sahabat maupun setelah meninggalnya untuk memanggil Rasulullah dengan nama aslinya. Lantas bagaimana dengan kondisi malaikat Jibril di sini? Malaikat yakni Jibril di sini jamaah dirahmati Allah ketika mendatangi Rasulullah memanggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, apa ya Muhammad? Ya Muhammad. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah ini termasuk malaikat Jibril ini qalilul adab ini? Ya enggak beradab, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam konteks ini hadis para ulama menyebut berbeda. Ada yang punya alasan yang lain, bahwasanya malaikat Jibril ketika memanggil dengan ya Muhammad itu adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril enggak bisa berimprovisasi. Ya, karena semua apa yang dilakukan oleh para malaikat itu pasti sudah atas dasar izin dan ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya ada di dalam konteks hadis, tapi di dalam Al-Quran yang tidak ada. Ada yang kemudian memberikan alasan bahwasanya ini termasuk yang bagian dari bentuk apa? Ikhtisos. Ini adalah kekhususan, ya, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril ketika memanggil kepada Rasulullah SAW dengan ya Muhammad. Karena kasusnya tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat memberikan pilihan. Ya Muhammad, sama juga malaikat memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara satu di antara dua. Yani opsi yang pertama, engkau pengen dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulun malakun malikun rasul, seorang rasul tapi jabatannya sebagai seorang raja seperti seperti Nabi Sulaiman, atau menjadi abdun rasul, hamba saya biasa, orang sederhana tapi jabatan sebagai rasul.
Lah di sini malaikat mengatakan apa? Ya Muhammad, sama juga ya Muhammad. Ya Muhammad tawadhu. Wahai Muhammad tawadhulah. Itu sebagai isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memilih pilihan dan opsi yang kedua. Dan ini sudah biasa. Makanya para ulama ada mengatakan ini mimbabil ikhtisas, ini adalah bagian dari bentuk kekhususan yang Allah berikan kepada para malaikat, ya, termasuk malaikat yakni Jibril alaihis salam. Bahkan para ulama yakni juga memberikan toleransi juga, ya, bagi siapa? Bagi para orang-orang yang tinggal di pedalaman atau istilahnya para badui. Ya, kalau badui ya sudah, nggak usah diutak-utik. Makanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manggilnya pakai apa? Ya Muhammad sudah. Ya, lawang mereka datang ya saja ke Masjid Nabawi langsung kencing. Sudah. Kalau ini sudah out of the box, Pak ya. Ya, perlu diberikan apa? Kelonggaran dan keringan yang banyak untuk mereka, termasuk ketika mereka memanggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tahu siapa yang ngomong. Kalau seandainya badui masih ditolerir, ya. Tapi untuk para sahabat yang lain ini tidak. Mereka tidak diberikan keringanan sama sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana Allah juga memanggil di dalam Al-Qur'an dengan jabatan yang mulia, maka pun demikian dengan kita. Adapun terkait panggilan malaikat Jibril kepada Rasul dengan ya Muhammad, para ulama mengatakan ini adalah bagian dari ikhtisas, ya, kekhususan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril pun demikian dengan malaikat yang lain, ya. Dan termasuk hal yang masih bisa ditolerir itu adalah panggilan orang-orang badui kepada Rasulullah di masa hidup dengan nama aslinya Muhammad, karena memang yakni tingkat kecerdasannya, budaya, kultur, ya, itu membentuk karakter mereka yang suka-suka seperti itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dipanggil dengan namanya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bertemu dengan seorang dengan seorang badui, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai surban yang baru dipakai hadiah dari seorang raja, langsung kemudian ditarik, ya, tanpa kulonyun dan tanpa kemudian bertanya terlebih dahulu, tanpa meminta, bahkan tanpa sopannya dia memintanya kepada Anas yang mendampingi. Wahai Anas, sampaikan kepada tuanmu, ya, tuanmu, saya pengen selendang ini. Padahal itu ditarik terlebih dahulu sampai Anas melihat ada bekas ya memerah di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Rasul cuma ketawa saja karena memang beda perlakuan. Termasuk ini juga beda perlakuan ketika mereka memanggil Rasulullah dengan namanya, ya, dengan nama asli yaitu Muhammad. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Ya, ini tadi ada beberapa adab di dalam thalabul ilm yang bisa kita petik dari sikapnya malaikat Jibril, dan yang kedua adalah faedah yang bisa kita petik larangan bagi kita untuk menyebut nama Rasul dengan Muhammad baik selama hidupnya maupun setelah wafatnya, kecuali para malaikat pun demikian masih diberikan toleransi orang-orang badui ketika hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa faedah yang lain insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada pertanyaan ya jemaah? Ada pertanyaan? Jelas insyaallah? Taib, barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan untuk kita, terutama adab di dalam thalabul ilmu tadi, ya, dan termasuk adab ya di saat kita bermuamalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.